Kemampuan roh kelima saudara jiwa laut, hujan panah roh iblis, diluncurkan. Kemampuan roh kelima mereka berasal dari membunuh jenis khusus dari binatang roh air di laut. Binatang roh ini tidak hidup di laut dalam, dan juga tidak mencari makanan di laut, melainkan berspesialisasi dalam berburu burung di dekat pantai. Untuk mendapatkan binatang roh ini, saudara jiwa lautan telah mengalami banyak masalah, bahkan menyerah untuk mendapatkan cincin roh berusia 10.000 tahun. Itu untuk menghadapi pemangsa alami Master Roh Laut, Master Roh di udara. Hujan panah roh iblis meletus, dengan masing-masing panah air panjangnya kira-kira 1 meter, berbentuk gelendong, bagian tengah paling tebal seukuran lengan seseorang, dan bergerak sangat cepat sehingga seolah-olah akan menembus langit, saat mengeluarkan rambut yang membuncah. Suara siulan yang tajam. Panah air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Ma Hongjun di udara. Ini bukan hanya panah air biasa. Setiap panah air memiliki kekuatan roh yang kental, dan di bawah pengaruh roh atribut air, kemampuan roh kelima ini bisa dikatakan saling diperkuat. Sama seperti Tang San menggunakan rumput perak biru di hutan. Di stan VIP, Tang San dan yang lainnya sudah berdiri. Tang San merengut, lemak mungkin kalah. Dari keadaan dan kelelahan kekuatan roh, serta dalam hal lain, keadaan Fatih tidak menggembirakan. Terutama ketika lawan mereka sudah mulai melepaskan kemampuan roh saat dia naik ke udara. Sekarang dia sangat lambat, dia tidak punya cukup waktu untuk menggunakan kemampuan roh lagi. Tentu saja, jika dia bekerja sama dengan 7 iblis Rex sekarang, hasilnya secara alami tidak akan sama. Sayangnya, sangat sulit bagi tipe kecepatan murni Bai Chen Xiang untuk membantunya. Namun, tepat pada saat ini, Bai Chen Xiang yang selalu melayang di udara, bergerak. Siluet putih meninggalkan serangkaian bayangan samar di udara. Bai Chen Xiang terlihat berputar, sayap di punggungnya terlipat di sisi tubuhnya, hanya menyebar sedikit, saat dia melemparkan dirinya ke arah kolam dari ketinggian di udara dengan kecepatan yang tak tertandingi. Apa yang sedang dilakukan Xiang? Dai Mubai berkata dengan kaget. Semua orang juga tidak bisa menahan rasa gugup. Mereka masih sangat jelas tentang keadaan Bai Chen Xiang. Bahkan satu panah dari hujan panah roh iblis yang menargetkannya dapat menyebabkan luka parahnya. Namun, Bai Chen Xiang cukup menunjukkan kemampuannya untuk mereka. Cincin roh ketiganya menjadi cerah, saat tubuh yang dengan cepat menyelam itu dengan gesit berayun di udara, secara tak terduga menembus hujan panah, menenun melalui celah, dan menyerbu langsung ke permukaan air. Ma Hongjun juga cukup takut untuk melompat ketika dia melihat Bai Chen Xiang menjatuhkan dirinya di depannya. Jantungnya naik ke tenggorokannya. Tetapi dihadapkan dengan jumlah besar hujan panah roh iblis, dia tidak bisa memikirkan hal lain. Sayap Phoenix-nya terbuka, dan dikombinasikan dengan amplifikasi Bathing Fire Phoenix, yang memungkinkannya untuk memblokir serangan lawan dari depan. Pada saat yang sama, tanpa menyisakan kekuatan rohnya, dia mulai mempersiapkan kemampuan roh kelimanya, hujan Meteor Phoenix. Gerakan menghindar Bai Chen Xiang di udara sangat anggun, seperti garis putih yang terus berputar turun dari atas. Dia sebenarnya terus-menerus menghindari panah roh iblis itu. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, itu masih tidak berguna jika tidak bisa menyentuh Bai Chen Xiang. Praktis hanya dalam sekejap mata, Bai Chen Xiang telah mencapai permukaan air. Shrek Seven Devils tahu Bai Chen Xiang tidak memiliki kekuatan serangan apapun, tetapi Ocean Soul Brothers tidak. Kekuatan serangan Ma Hongjun telah mengejutkan kedua bersaudara itu, dan meskipun Bai Chen Xiang hanya memiliki 4 cincin roh, dia masih memiliki konfigurasi cincin roh yang ideal. Ini adalah pertama kalinya dia menyerang sejak awal, dan dia melakukannya dengan tampilan kekuatan yang setara dengan 15 ton guntur. Kedua bersaudara itu segera bereaksi kaget, buru-buru memfokuskan hujan panah roh iblis yang menargetkan Ma Hongjun ke jarak yang sempit, memusatkannya di tempat Bai Chen Xiang turun, mencoba menembaknya sebelum dia mencapai permukaan air. Namun, masih ada celah tertentu antara kecepatan serangan mereka dan gerakan Bai Chen Xiang. Selain itu, Bai Chen Xiang pada dasarnya tidak punya pikiran untuk menyerang. Sesaat sebelum dia hendak menyentuh air, tubuhnya yang halus berbalik, sayap di punggungnya mengepak sekali, saat momentumnya tiba-tiba bergeser, sebelum dia berbalik kurang dari 3 meter dari permukaan. Dia memotong busur anggun, menembak kembali ke langit. Tekanan angin dari momentum ekstrim meninggalkan riak panjang di air, dan panah roh iblis yang menargetkannya secara alami juga tidak mengenai apapun. Ma Hongjun mengandalkan tubuhnya untuk menahan serangan hujan panah roh iblis. Tekanan awalnya sangat besar, tetapi dengan serangan dan mundur Bai Chen Xiang, dia telah menarik perhatian saudara jiwa laut, membuatnya bertahan jauh lebih sedikit. Mengandalkan Phoenix Ascension dan Bathing Fire Phoenix,
dia dengan paksa mengambilnya. Dan pada saat ini, kemampuan roh kelimanya, hujan meteor Phoenix, diluncurkan. Api yang sangat panas mengembun di udara, berubah menjadi awan api yang lebar. Dan Ma Hongjun adalah jantung dari awan ini. Saat Ocean Soul Brothers memaksa kembali Bai Chen Xiang, kemampuan Devil Spirit Arrow Rain mereka juga hampir habis. Juga pada saat inilah mereka merasakan tekanan besar dari langit. Melihat cahaya hitam kusam dari cincin roh kelima Ma Hongjun, hati saudara-saudara itu langsung tenggelam. Bagaimana mereka tidak bisa mengetahui perbedaan antara kemampuan roh 10.000 tahun dan 1.000 tahun? Mata saudara-saudara itu menunjukkan cahaya yang tegas, 4 tangan bergabung, saat cincin roh kelima mereka menjadi cerah lagi. Meteor api Phoenix mulai mengembun, masing-masing meteor seukuran batu kilangan yang lebih rendah, dan mulai menembak langsung ke kolam, meninggalkan jejak api. Pada saat yang sama, Ocean Soul Brothers mengungkapkan keunggulan mereka dalam air. Mengandalkan air dari kolam arena roh, kemampuan roh kelima mereka yang jauh lebih lelah diluncurkan sekali lagi. Hujan panah roh iblis menembak ke udara sekali lagi. Namun, kali ini berbeda dari sebelumnya. Ma Hongjun tidak lagi pasif menerima pemukulan. Ketika dia menggunakan Phoenix Meteor Shower, semua kekuatan rohnya sudah dituangkan ke dalam dua kemampuan roh pendukungnya yang hebat. Baginya, serangan ini akan berhasil, atau dia akan mati saat mencoba. Phoenix, Raja Burung, dan api Phoenix bahkan lebih, adalah puncak api. Meskipun atribut air dua guru roh laut menekan api, ada perbedaan besar dalam kualitas antara air mereka dan api Phoenix. Satu meteor api yang jatuh akan sering memblokir beberapa lusin panah roh iblis, dan bahkan lebih banyak meteor api sudah turun. Kekuatan roh Ma Hongjun saat ini masih belum cukup untuk sepenuhnya mengendalikan kemampuan roh ini. Oleh karena itu, bahkan jika meteor api Phoenix yang jatuh ke arah kolam adalah pemandangan yang luar biasa, hanya ketika meteor api pertama jatuh ke air, para penonton tahu betapa menakutkannya kemampuan roh kelima yang digunakan oleh Evil Fire Phoenix Ma Hongjun ini. Hanya satu meteor api yang memasuki air membawa segumpal besar uap. Meteor api tiba-tiba berputar di dalam air, ketika tiba-tiba meletus, meluncurkan pilar air raksasa. Hanya satu meteor api ini yang membuat level air kolam arena roh turun lebih dari setengah Chi. Suhu air juga naik dengan kecepatan yang menakutkan. 258 berperingkat Ocean Soul Brothers bergandengan tangan untuk meluncurkan hujan panah roh iblis masih belum cukup untuk menahan kekuatan hujan meteor Phoenix. Panah air yang tak terhitung jumlahnya yang menembak ke dalam gugusan meteor api hanya bisa menunda jatuhnya mereka, dan lampu merah menyala yang besar itu terus-menerus menekan ke bawah. Tidak ada yang bisa meragukan hasil meteor api ini jatuh ke kolam. Pada saat ini para penonton mengerti. Provokasi Ma Hongjun pada awalnya bukanlah kesombongan, melainkan kekuatan sejati. Ekspresi Ocean Soul Brothers tumbuh semakin tidak sedap dipandang. Tekanan yang sangat besar membuat mereka tidak bisa bernapas, karena beberapa meteor api yang menghantam air satu demi satu telah membawa suhu air di atas suhu tubuh mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka pada dasarnya tidak akan bisa bertahan di air, apalagi memblokir ratusan bola api besar yang masih ada di depan. Datang. Hai Bai berteriak. The Ocean Soul Brothers secara bersamaan menarik napas dalam-dalam. Saat berikutnya, kedua bersaudara itu merentangkan tangan, saling berpelukan. Cahaya biru yang intens tiba-tiba meletus dari tubuh mereka, aura yang sangat intens meletus. Seluruh kolam bergelombang seperti ketika mereka menggunakan kemampuan roh Raging Wafes dan Stormy Seas mereka. Cahaya biru yang intens langsung mewarnai air. PU, meteor api lainnya menghantam air. Namun, kali ini meteor api itu padam oleh tekanan air yang sangat besar tepat saat menabrak permukaan. Di udara, Ma Hongjun telah kehilangan efek dari Bathing Fire Phoenix miliknya. Dia tidak memiliki kekuatan roh yang tersisa untuk kemampuan roh keduanya. Cahaya Phoenix Ascension juga sangat redup, hanya berhasil mendukungnya di udara dengan beberapa kesulitan. Saat ini, mata Fatih yang terbuka lebar melihat keadaan di dalam air. Setelah Ocean Soul Brothers berpelukan, cahaya biru besar telah menelan tubuh mereka. Saat berikutnya, seberkas cahaya biru yang sangat intens telah melesat ke langit. Itu tidak menyerang Ma Hongjun, hanya menembak ke udara. Namun, aura intens yang terkandung di dalamnya mengejutkan Ma Hongjun. Mungkinkah dia benar-benar bernasib buruk? Ma Hongjun tertawa pahit di dalam hatinya. Awalnya, dia hanya datang untuk pamer, namun mengapa dia bertemu orang aneh seperti ini? Dengan pengalaman pertempurannya, bagaimana dia tidak bisa melihat bahwa ini adalah kemampuan Master Roh yang paling langka, dan juga paling tangguh, kemampuan fusi roh? 1 lawan 2,
dia tidak takut. Namun, dengan keduanya menggunakan kemampuan fusi roh, itu bukan pertanyaan 1+1. Itu adalah peningkatan eksponensial. Menghadapi lawan-lawan ini, apalagi menang, bahkan Fatih membela dirinya sendiri adalah masalah. Air biru di kolam tampak seperti ditarik oleh cahaya biru. Saat cahaya biru besar itu melesat ke langit, cara yang sangat mengesankan membuat Bai Chen Xiang, yang telah kembali ke udara, pada dasarnya tidak dapat mendekat. Tertekan oleh aura menakutkan, dia hanya bisa terus terbang lebih tinggi. Saat aliran demi aliran air mengalir ke dalam, itu membuat cahaya biru itu mulai berputar dengan keras. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi keberadaan yang menakutkan. Ini adalah kemampuan fusi roh saudara jiwa laut, tornado air terlarang. Muncul di depan Ma Hongjun adalah pusaran besar yang terputus dari tanah. Air di kolam itu secara tak terduga benar-benar tersedot ke udara. Bahkan dengan berpikir dengan kakinya, dia mengerti bahwa kedua saudara ini menggunakan kemampuan fusi roh mereka mungkin setara dengan kemampuan roh peringkat ke-70. Satu dengan avatar roh. Berlemak. Bai Chen Xiang memanggil dari udara. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa lagi, apakah itu Ma Hongjun, atau 7 iblis rek, mereka semua mengerti maksudnya. Ketika tidak ada kesempatan, mereka harus mundur. Ini hanya pertarungan roh. Namun, Ma Hongjun tidak memperhatikan Bai Chen Xiang. Tatapannya terfokus dan serius. Menarik napas dalam-dalam, sayap Phoenix di belakang punggungnya tiba-tiba terentang, dan segera setelah itu, dia membuat lingkaran di udara. Seiring dengan bantuan pengaruh sayap Phoenix-nya, dia bahkan hampir tidak menggunakan kekuatan rohnya untuk mempengaruhi hujan meteor Phoenix untuk membombardir pusaran raksasa itu. Sebenarnya, bahkan tanpa kendalinya, tornado air raksasa itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Detonasi terus bergema dari tornado air. Setiap meteor api menyebabkan ledakan besar. Namun, setelah setiap ledakan, percikan air akan segera kembali ke tornado air. Pusaran besar, perlahan tapi tak terhindarkan bergeser ke arah Ma Hongjun. Sayap Phoenix Ma Hongjun hampir tidak bisa menopang tubuhnya, tetapi dia masih mengangkat tangan kanannya. Cahaya keemasan kemerahan yang intens segera menghancurkan lengan bajunya. Dia tidak menyerah. Dengan raungan, tinju kanannya terayun dengan berani. Pukulan ini tidak ditujukan pada tornado air, melainkan ke arah awan api dari kemampuan roh kelimanya sendiri. Di tengah suara ledakan, seluruh awan api tiba-tiba meledak. Bahkan meteor api yang lebih tidak teratur jatuh dari langit, semuanya meledak ke arah tornado air. Setelah Fatih melancarkan pukulan ini, dia langsung jatuh dengan kulit pucat. Bai Chen Xiang tidak keberatan dengan tekanan besar yang membuatnya merasa sangat tidak sehat. Bepergian dalam busur sedekat mungkin ke tepi arena roh, dia mengejar Ma Hongjun. Tepat ketika dia akan menyentuh tanah, dia berhasil menangkapnya. Faktanya, tidak ada lagi air di kolam arena roh. Jika dia benar-benar menyentuh tanah, bahkan jika dia tidak mati, Fatih masih akan kehilangan lapisan kulitnya. Meskipun Bai Chen Xiang tidak memiliki banyak serangan dan pertahanan, dia masih seorang Spirit Master level Spirit Ancestor, jadi kualitas fisiknya masih normal. Mengandalkan kemampuan terbangnya yang kuat, dia berhasil menahan berat badan Fatih. Tapi dia masih tidak bisa menggendong Fatih, dan keduanya langsung jatuh ke dasar kolam. Tetapi tepat pada saat ini, meteor api yang tak terhitung jumlahnya itu juga bertabrakan dengan keras melawan tornado air. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terjadi, dan air terbang keluar, saat pemandangan itu segera memasuki kondisi puncaknya. Para penonton sudah tergila-gila, tapi anehnya, mereka tidak bersorak, semua energi mereka terfokus pada tabrakan terakhir itu. Pertarungan semangat 2 lawan 2 hari ini telah memberi mereka terlalu banyak kejutan. Mereka belum pernah melihat konfrontasi kemampuan roh yang begitu besar. Seiring dengan suara ledakan, warna merah secara bertahap ditelan oleh warna biru. Meskipun serangan terakhir itu dilengkapi dengan serangan ledakan api lengan kanan Fatih, apa yang dia hadapi masih merupakan kemampuan fusi roh 2 Spirit Master Laut. Pusaran besar telah menyusut setengahnya, karena sejumlah besar air telah diuapkan oleh meteor api. Tetapi sisa dari tornado air raksasa itu masih setinggi beberapa lusin meter, berputar dengan cara yang agak menyimpang. Apa kau baik-baik saja? Bai Chen Xiang dengan cemas mendukung Fatih. Kulit Fatih terlalu menakutkan, karena kekuatan rohnya telah ditarik terlalu banyak. Itu telah mengubah wajahnya yang montok menjadi biru dan putih, sementara lemaknya terus-menerus menggigil. Namun, bahkan berubah menjadi ini, Fatih masih tidak lupa memanfaatkan situasi untuk bersandar pada Bai Chen Xiang.
Wajah bulatnya menunjukkan senyum aneh. Keluar, jangan sembah aku hanya legenda. Merusak. Seolah menunggu Fatih berbicara, tornado air setinggi beberapa puluh meter itu meledak, berubah menjadi air terjun yang tak terhitung jumlahnya di langit. Gelombang air melesat ke segala arah dari rotasi, tidak hanya jatuh di kolam arena roh, tetapi praktis ke setiap sudut arena roh 2 lawan 2. Sontak, teriakan kaget para penonton naik, karena mereka bebas mandi air panas. Itu benar, pancuran air panas. Hanya sedikit mendidih. Suhu air setidaknya 60 derajat, dan ini masih setelah agak dingin seolah-olah terbang di udara. Besarnya efek hujan meteor Phoenix pada suhu air sangat jelas. The Ocean Soul Brothers jatuh ke dalam kolam arena roh. Bentuk roh saudara-saudara sudah lenyap, tidak sadarkan diri di dalam air. Wajah mereka berdua merah menyala. Untungnya, angin puting beliung telah hanyut ke dalam kolam terlebih dahulu, dan meskipun kedalamannya hanya 1 meter, itu masih cukup untuk menahan kejatuhan mereka, dan saudara-saudara itu menghindari memecahkan apapun. Bai Chen Xiang benar-benar direndam dalam air panas. Dia tidak bisa berenang, dan ketika air hangat itu jatuh, jantungnya naik ke tenggorokannya. Pada saat ini, dengan kecepatannya, jika dia ingin membela diri, dia pasti bisa terbang. Tapi, tidak mungkin membawa Ma Hongjun bersamanya. Apakah dia akan pergi? Tidak. Dia berdiri di air mendukung Ma Hongjun. Meskipun ekspresinya agak takut, dia masih dengan mantap mendukung si gendut di sebelahnya. Tiba-tiba menutup matanya, dia membenamkan kepalanya di bawah lengan Fatih, menahan layar air yang jatuh. Air mendidih sangat nyaman untuk Fatih, dan air sedalam meter itu hanya cukup untuk mencapai perut Bai Chen Xiang, tidak cukup untuk menenggelamkannya. Suhu air agak tinggi, tetapi Bai Chen Xiang menemukan bahwa dengan bersandar pada Fatih, panas di sekitarnya tampaknya diserap olehnya, dan dia tidak terpengaruh. Hanya saja, saat ini, pakaian mereka benar-benar basah, dan saling menempel seperti ini, beberapa hal yang ambigu bahkan lebih ambigu. Tentu saja, saat ini Bai Chen Xiang pada dasarnya tidak bisa memperhatikan hal ini. Baginya, semua yang terjadi seperti roller coaster, berubah terlalu cepat. Fatih tertawa terbahak-bahak. Meskipun kulitnya tidak terlihat bagus, direndam dalam air panas, semangatnya jelas telah pulih. Dan Ocean Soul Brothers itu sudah lama tidak sadarkan diri. Pertarungan ini, dengan sedikit drama, telah berakhir. Penyiar itu basah kuyup seperti ayam dalam sup, tetapi postur tak bernyawanya masih belum berubah. Sudut mulutnya terus bergerak. The Ocean Soul Brothers, sebenarnya, benar-benar kalah? Dia selalu tahu bahwa Ocean Soul Brothers memiliki kemampuan fusi roh, jika tidak, dia tidak akan mendukung mereka seperti itu. Tapi mereka sudah menggunakan kemampuan fusi roh mereka. Jelas mereka benar-benar memegang keuntungan. Bagaimana mereka bisa kalah? Dia bukan satu-satunya yang tidak mengerti. Bahkan di ruang VIP, 7 iblis rek yang akrab dengan Fatih tidak mengerti. Semua orang saling memandang. Dai Mubai mau tidak mau bertanya kepada Tang San, bagaimana dia menang? Itu tidak mungkin kebetulan. Mata Tang San sekarang juga melebar. Meskipun dia selalu merencanakan ke depan, bahkan dia tidak dapat meramalkan setiap detail, meskipun aku tidak tahu bagaimana Fatih melakukannya, aku yakin ini bukan hanya keberuntungan. Aku bisa melihat ekspresi Ocean Soul Brothers itu. Kulit mereka merah menyala, begitu jelas energi api menyerbu tubuh mereka dan melukai saluran energi mereka. Jika tidak dibantu dalam waktu, mungkin meninggalkan efek residu. Khusus untuk Master Roh Laut, atribut api bahkan lebih berbahaya. Hanya, bagaimana Fatih menghancurkan kemampuan fusi roh mereka? Ayo pergi, kita akan melihatnya. Penyiar. Ma Hongjun menelepon 2 kali. Meskipun dia sedikit kehabisan napas, dia masih sangat bersemangat. Bukan hanya karena kecocokan ini, tetapi lebih karena tubuh lembut yang menempel di dekatnya. Bai Chen Xiang bersandar ke dadanya seperti burung kecil. Pakaiannya benar-benar basah. Sensasi memeluknya cukup luar biasa. Apalagi dengan uap yang naik, rambut Bai Chen Xiang memancarkan aroma samar yang membuat Fatih semakin mabuk. Penyiar akhirnya berhasil bereaksi. Buru-buru berjalan dari samping, ragu-ragu bertanya, Raja Dewa Roh ini, apakah kamu punya masalah? Bentak Ma Hongjun, masalah wajah kita, nyatakan hasil kompetisi. Mereka tidak sadar. Kita menang, kan? Benar. Penyiar kemudian sadar,
buru-buru mengangkat alat roh penguat di tangannya untuk menyatakan, kompetisi berakhir, tim Phoenix Fragrance menang. Ma Hongjun berkata, kalau begitu ambil tali. Dan beberapa orang. Keluarkan aku dari sini. Apalagi terbang, saat ini tidak mungkin baginya untuk mengeluarkan semangatnya. Ketika Fatih dengan susah payah ditarik keluar oleh 7 atau 8 anggota staf, meskipun penampilannya celaka, berdiri agak goyah, penonton di sekitarnya masih berdiri bersama, bersorak dan bertepuk tangan dengan antusias. Semua orang menyembah yang kuat. Ma Hongjun bisa mengalahkan 2 master roh laut dari tingkat yang sama di semua lingkungan air ini, yang membuat mereka kagum. Bai Chenxiang sekarang sudah sadar. Melihat diri Fatih dengan puas memegang tangannya di pinggangnya, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa itu konyol. Namun, ketika Fatih jatuh ke pelukannya sebelumnya, apa yang dia katakan padanya masih terus berputar di benaknya. Jangan sembah aku hanya legenda. Si gendut sialan ini, wajahnya benar-benar tebal. Hanya saja, dia tetap menang. Bai Chenxiang mengeluarkan pakaian luar dari alat rohnya untuk menutupi dirinya, menyembunyikan lekuk tubuhnya yang lentur. Untungnya dia memakai topeng, dan tidak mengekspos penampilannya. Kalau tidak, kerumunan akan menjadi lebih gila. Berdiri di belakang Ma Hongjun, Bai Chenxiang tiba-tiba menemukan bahwa sosok gemuk yang seperti tembok kota di depannya benar-benar tampak mampu melindunginya dari badai apapun. Kemudian saudara jiwa laut juga ditarik keluar. Kedua bersaudara itu masih belum sadarkan diri. Ketika mereka datang, anggota staf menemukan bahwa mereka sangat panas. Bertukar kata dengan penyiar buru-buru berlari ke Ma Hongjun yang dengan bangga melambai kepada penonton, memberitahunya dengan suara rendah, Tuan Raja Roh yang mulia. The Ocean Soul Brothers tidak sadarkan diri. Tenaga medis kami tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak tahu apakah Anda. Fatih tampak terganggu sejenak, lalu segera mengerti, tidak masalah, aku akan melihat mereka. Siang-siang, bantu aku di sana. Bai Chenxiang menjawab, dengan cerdik mendukung Ma Hongjun untuk berjalan. Meskipun Fatih saat ini lemah, pikirannya masih sangat bersemangat. Terutama perasaan lengan Bai Chenxiang, menyenangkan. Mencapai Ocean Soul Brothers, Ma Hongjun tidak menunggu lama, langsung menggunakan tangan kanannya untuk menekan dada kedua bersaudara itu beberapa kali. Anehnya, panas terik yang meninggalkan staf medis arena roh dengan tangan terikat, menghilang dengan sangat cepat dengan beberapa tekanan dari Ma Hongjun. Suhu tubuh Ocean Soul Brothers segera pulih menjadi normal. Ketika Ma Hongjun berdiri kembali, kedua bersaudara itu sudah bisa membuka mata. Ma Hongjun menyeringai pada mereka, berkata, sungguh memalukan, kakak menggunakan trik murahan. Dalam kekuatan sejati, saya tidak setara dengan Anda. Siang-siang, ayo pergi. Bai Hai dan Bai Gui menatap Ma Hongjun yang perlahan pergi, dalam hati mereka berdua mendesah. Mereka tidak terbiasa mencari alasan. Sebuah kerugian adalah kerugian. Terlebih lagi, apakah mereka berdua benar-benar lebih kuat dari si gendut itu? Jika mereka tidak memiliki kemampuan fusi roh, jika tidak berada di kolam arena roh, peluang apa yang akan mereka miliki? Dalam pertarungan ini, dari awal hingga akhir, Bai Chenxiang hanya menarik perhatian mereka sekali. Dia pada dasarnya tidak berpartisipasi. Kedua bersaudara itu mengerti bahwa kehilangan mereka tidak adil. Ketika Fatih memasuki bagian kontestan, 7 iblis lainnya sudah menunggu mereka di sana. Oscar mengambil alih Fatih dari tangan Bai Chenxiang. Meskipun Ma Hongjun agak enggan untuk berpisah, itu benar-benar agak sulit bagi Bai Chenxiang untuk mendukungnya, dan dia tidak punya pilihan selain bersandar di bahu Oscar. Oscar tertawa terbahak-bahak, berkata, baiklah, Fatih, kamu punya beberapa keterampilan, bahkan memenangkan ini. Ma Hongjun berkata dengan gembira, puas diri, jangan sembah aku hanya legenda. Ning Rongrong terkikik, berkata, saudaraku, aku menyembah kamu. Sembahlah wajahmu. Semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Oscar memberi Fatih beberapa sosis pemulihan besar, membantunya memulihkan kekuatan dan kekuatan rohnya. Tanpa tinggal lama, mereka segera meninggalkan arena roh besar laut luas. Untuk menghindari diperhatikan oleh orang-orang Spirit Hall, mereka tidak punya pilihan selain sedikit berhati-hati. Rumah lelang berada di sebelah arena roh besar, atau bahkan bisa dikatakan, keduanya pada dasarnya adalah satu. Setelah menghabiskan 10 koin roh emas untuk membeli lencana, dan 100 lainnya sebagai jaminan, mereka kemudian memasuki pelelangan.
Oscar menemani Fatih ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Bai Chen Xiang juga pergi untuk berganti pakaian sendiri. Ketika mereka memasuki pelelangan, itu sudah dimulai. Bagian dalamnya dicat gelap, dan lencana di tangan mereka berpendar untuk membantu menaikkan harga saat menawar. Semua orang akhirnya duduk dalam satu baris. Ketika pantat Ma Hongjun mengenai kursi, dia menghela nafas lega. Dia sangat kelelahan. Perasaan cerukan kekuatan roh tidak baik. Tang San secara khusus duduk di sebelah Ma Hongjun. Saat ini objek yang dilelang adalah barang antik, dan Shrek Seven Devil secara alami tidak tertarik. Tang San mengangkat satu tangan untuk mendorong perut Fatih, perlahan-lahan menanamkan keterampilan surga misteriusnya. Dengan dukungan kekuatan batin sekolah ortodoks, Fatih segera merasakan kehangatan di perutnya, dan seiring dengan sosis pemulihan yang dia makan sebelumnya, perasaan berlebihan itu berangsur-angsur menghilang, dan dia merasa jauh lebih baik. Suara rendah Tang San mencapai telinga Ma Hongjun. Apakah kamu sangat senang dengan pertempuran hari ini? Ma Hongjun tampak terganggu sejenak. Dia pernah mendengar bahwa suara Tang San agak keras. Mengingat adegan pertempuran sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa karena malu. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, jika ini adalah perjuangan hidup dan mati, kamu pasti sudah mati. Saudara keempat, semangatmu mengintegrasikan serangan dan pertahanan. Kekuatan ledakan yang luar biasa. Tetapi pada saat yang sama, setiap kemampuan roh menghabiskan sejumlah besar kekuatan roh. Saat bertarung, sedikit kelelahan yang tidak berguna dapat menyebabkan kekalahan. Apa yang dimaksud dengan kekalahan? Menjadi jauh lebih dekat dengan kematian. Saya bisa mengerti keinginan Anda untuk pamer di depan siang-siang. Namun, jangan biarkan ada waktu berikutnya. Aku tidak ingin mengubur mayatmu. Mendengar kata-kata Tang San, Ma Hongjun buru-buru berkata dengan suara rendah, kakak ketiga, kesalahanku. Saya tidak berpikir musuh akan sekuat itu. Mengingatnya sekarang, aku tahu untuk takut. Ceroboh saat menghadapi musuh yang tidak dikenal adalah tabu. Saya mengerti. Itu tidak akan terjadi lagi. Di antara 7 iblis Shrek, termasuk Dai Mubai, mereka semua sedikit hormat terhadap Tang San. Meskipun dia berada di peringkat ketiga, itu bukan dalam hal kekuatan. Sehubungan dengan efek tim secara keseluruhan, serta bantuan tanpa pamrihnya untuk teman-temannya, dia telah mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Orang mungkin mengatakan bahwa saat ini dia bukan hanya jiwa dari 7 iblis Shrek, tetapi juga pemimpin sejati mereka. Ma Hongjun tentu tahu Tang San menginginkan yang terbaik untuknya. Terlebih lagi, dia juga memberitahunya secara pribadi setelah dia tenang. Itu memberinya wajah yang cukup. Selain itu, dia tahu lebih baik bahwa Tang San selalu memanggilnya ketika mereka harus bertarung baru-baru ini. Mungkin membiarkan dia pergi berperang mungkin bukan karena kekuatannya, melainkan karena pertimbangan. Saat ini dia berada di peringkat 59, satu di antara semua orang yang paling membutuhkan untuk meningkatkan kekuatannya. Dan terus-menerus menghadapi tekanan pertempuran jelas merupakan bantuan yang sangat besar baginya untuk menerobos. Meskipun Ma Hongjun selalu periang di luar, nyatanya dia juga sangat cerdas. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti berapa banyak pemikiran yang diberikan Tang San kepadanya? Meskipun dia tidak mengatakannya, dia tidak pernah lupa betapa baiknya Tang San baginya. Jika bukan karena Tang San memberinya Coxcomb Phoenix Sunflower saat itu, dia masih akan terjebak dalam bayang-bayang api jahat sekarang. Menarik tangannya dari perut Ma Hongjun, dia menepuk kakinya, jika kamu mengerti, tidak apa-apa. Ceritakan bagaimana Anda menang hari ini. Bahkan saya tidak melihatnya. Menurut tabrakan energi saat itu, kamu seharusnya tidak bisa mengalahkan kemampuan fusi roh itu. Mendengar Tang San mengatakan ini, Fatih mau tidak mau menjadi sedikit bangga pada dirinya sendiri. Bahkan Tang San belum melihat bagaimana dia menang, itu sudah cukup untuk dibanggakan. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Ketika saya melewati penghalang air mereka di awal, meskipun menghabiskan banyak kekuatan roh karena melebarkan sayap, saya juga mengambil keuntungan dari penyembunyian penghalang air dan Phoenix Ascension untuk mengirimkan 2 aliran energi api menggunakan kemampuan lengan kanan api. Dalam kultivasi saya baru-baru ini, saya menemukan bahwa ada banyak cara untuk menggabungkan serangan ledakan api dengan kemampuan roh saya sendiri. Energi api lembut ini adalah salah satunya. Meskipun kekuatannya sangat melemah, itu tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, saudara-saudara jiwa laut itu paling banyak merasakan ledakan panas memasuki tubuh mereka, kemudian pulih dengan sangat cepat. Faktanya, nyala api Phoenix saya sudah memasuki tubuh mereka.
Begitu mereka akhirnya meluncurkan kemampuan fusi roh dan secara komprehensif memobilisasi kekuatan roh mereka, energi api ini secara alami meletus. Saya akhirnya tidak dapat memblokir kemampuan fusi roh mereka, tetapi pada saat itu mereka tidak dapat lagi bertahan dalam mempertahankannya. Jadi saya menang. Tang San tampak terganggu. Dengan kata lain, alasan mengapa kamu melewati penghalang air dengan kedua sayap adalah untuk menarik perhatian mereka, dengan demikian menggunakan lengan kanan api untuk diam-diam mendapatkan keuntungan. Aku salah menuduhmu. Ma Hongjun agak canggung menggaruk kepalanya. Bukan itu, saya merasa itu adalah hal yang cukup tampan untuk dilakukan. Saya awalnya berencana menyelesaikan semuanya dalam satu gerakan dengan Phoenix Meteor Shower. Meskipun kedua Master Roh Laut itu tidak memiliki kekuatan roh yang lemah, saya benar-benar menahan roh mereka. Jika mereka tidak menggunakan kemampuan fusi roh itu, aku seharusnya masih bisa menang. Menanamkan mereka dengan energi api itu hanya sesuatu yang saya lakukan secara sepintas. Bahwa dia bisa memenangkan pertarungan ini hari ini, bagi Fatih, masih bergantung pada keberuntungan. Untungnya aula lelang gelap, dan yang lain tidak bisa melihatnya memerah sekarang. Tang San tersenyum, maka kamu harus berlatih beberapa kali nanti. Tang San dan Ma Hongjun sama-sama menggunakan kompresi suara untuk berkomunikasi. Meskipun Ma Hongjun tidak bisa melakukannya sebaik Tang San, dia masih bisa membatasi suaranya pada kisaran tertentu. Jadi meskipun Bai Chenxiang di sisi lain tahu bahwa Fatih sedang berbicara, dia tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Pertarungan hari ini membuat Bai Chenxiang melihat kekuatan keseluruhan Fatih untuk pertama kalinya. Lawan menggunakan kemampuan fusi roh. Ketika dia melihat tornado air terbentuk, apalagi kemenangan, pikiran pertamanya adalah apakah mereka berdua bisa lolos tanpa cedera. Tapi menghadapi serangan yang begitu kuat, Fatih tampaknya tidak sedikit pun bingung, menghadapi dan mengatasi tantangan, mengalahkan lawan dalam satu gerakan. Tidak peduli apa cara yang dia gunakan, setiap kali Bai Chenxiang melihat sayap poenisnya terbuka, dia merasakan rasa aman. Tepat pada saat itu, objek dalam pelelangan berubah. Penyiar dengan keras berkata, selanjutnya, barang yang akan kita lelang adalah alat roh, paling cocok untuk digunakan di daerah pesisir, penakluk laut bernama Perahu Neraka Naga.